kita bahagia karena banyak beberapa di antara umat Islam sangat giat di bulan Ramadan. Hampir semua ibadah dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang sedekah, juga menghitung-hitung lagi sedekahnya. Pokoknya barbar banget kalau sedekah, luar biasa. Disedekahin untuk pembangunan masjid, untuk orang buka puasa, segala macam sedekah. Begitu juga dengan puasanya yang tidak pernah bolong. Sekalipun di dalam keadaan musafir, ada yang dia bilang saya membuat kok, saya mampu kok, walaupun sebenarnya Allah sudah memberikan rukhsah keringanan, tapi justru dia malah dapat puasa. Kemudian qiyam Ramadan tarawihnya tidak pernah terlewat. Tadarusnya pun juga baca Qur'annya, bahkan sampai berkali-kali khatam di bulan Ramadan. Kemudian perbuatan yang lain yang baik-baik, amal soleh, segala macam amal soleh, sampai itikaf di masjid, menangis sejadi-jadinya di masjid, menyesali perbuatan dosa-dosa yang lalu. Semua ibadah didorong, semua ibadah dilakukan demi mendapatkan pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Kita patut acungi jempol, kita patut bangga jika kita melihat jika ada hamba Allah yang melakukan hal itu di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Namun ikhwan sekalian, tahukah, ingatlah akan satu hari di mana tidak ada lagi bermanfaat dirham dan dinar. Banyak orang yang merugi, amalan sebanyak apapun bisa tidak ada arti dari sisi Allah. Ternyata pahala yang sebesar gunung, yang seluas lautan, setinggi langit, sebanyak apapun amalan ibadah, belum tentu bisa menjamin seseorang itu masuk surga. Ternyata ikhwan sekalian, ada beberapa penghalang seseorang itu masuk surga. Dan saya tidak menyebutkan dosa-dosa seperti dosa syirik, durhaka, membunuh, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin hampir semua kita pernah melakukan hal ini. Dan sebenarnya ini bukan hal yang satu hal yang perbuatan dosa. Dan ini dibolehkan oleh agama, tetapi ini bisa menghalangi seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Apakah hal tersebut? Yaitu hutang buat sekalian. Hutang sekalipun memang dibolehkan di dalam agama kita, tetapi Rasulullah sangat mewanti-wanti hati-hati terhadap hutang. Hutang ini bukan hal yang sepele. Banyak orang akhirnya tidak bisa masuk surga karena hutang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang paling panjang kecuali ayat yang di dalam surah Al-Baqarah, satu ayat sampai 10 satu halaman. Itu berbicara masalah hutang piutang. Artinya ini benar-benar diperhatikan. Jangan ada sepele hutang sekalipun kecil. Karena pada saat itu, di hari itu, dia bisa nanti tidak ada lagi dirham dan dinar untuk menggantinya. Otomatis kita terhalang dari masuk surga. Itu dua kilo. Setidaknya ada beberapa bahaya dari hutang, dan ini bisa membahayakan bukan hanya untuk di akhirat kita, tetapi untuk di dunia kita. Yang pertama, jika meninggal dan membawa hutang, maka dia akan terhalang masuk surga, sekalipun dia mati syahid. Bapak Ibu tahu mati syahid, mengorbankan nyawa, darah, jasad demi membela agama Allah. Padahal tidak ada amalan yang paling hebat daripada jihad fisabilillah. Amal tertinggi puncaknya itu adalah jihad fisabilillah. Siapa yang mati dalam berjihad, mati syahid, maka jaminannya masuk surga tanpa hisab. Di kubur tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Luar biasa, banyak sekali keutamaan mati syahid. Namun apabila mati sambil walaupun mati syahid, sambil membawa hutang, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, tsumma uhyiya, tsumma qutila,
marratain wa alaihi dain mada al-jannata hatta yuqra'an bina bainah. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, demi Allah kata Nabi. Seandainya seorang laki-laki terbunuh di dalam Allah, kemudian dihidupin lagi, terbunuh lagi 2 kali, udah mati, dihidupin lagi, mati lagi di dalam Allah, dan dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutang itu dilunasi. Bayangkan mati syahid saja yang jaminannya surga, yang tidak dijanjikan oleh Rasulullah yang surga Firdaus, itu nggak bisa dimasukin gara-gara hutang. Jangan ada sepele hutang ini. Yang kedua, bagi orang yang berhutang maka nasibnya itu menggantung kalian tidak jelas. Apakah dia akan selamat atau malah binasa? Tentu kita sangat tidak senang dengan ketidakpastian. Masuk surga enggak, masuk neraka enggak jelas nasibnya. Bisa selamat, bisa juga binasa. Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqra. Juga seorang mukmin itu tergantung hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Kemudian bahaya hutang juga. Nah ini di antara hadis Nabi, Rasulullah itu tidak mau mensolati orang yang masih mempunyai hutang, walaupun itu sahabat. Kenapa? Karena sholatnya Rasulullah itu adalah syafaat dan doa Nabi, syafaat Rasul itu sudah pasti dikabulkan oleh Allah. Dan Rasul tidak mau mensyafaati menolong orang yang punya hutang. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW dan yusalli ala rajulin wa dain Fawusiya dimajid waqala alaihi dain qala binaran qala sallu ala sahibikum. Ada Rasulullah SAW tidak mensolatkan laki-laki yang memiliki hutang. Pernah ada mayit yang didatangkan di hadapan Nabi untuk disolati. Nabi sebelum menyolatkan jenazah itu selalu bertanya, apakah laki-laki tersebut masih punya hutang? Maka ada sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, 2 dinar. Maka beliau bersabda, sholat 2 dinar, sholat. Tapi aku tidak. Banyak beberapa hadis yang seperti itu. Jadi Rasulullah tidak ingin menyolati orang yang mati sambil bawa hutang. Kemudian yang berikutnya lagi, bahaya hutang. Barang siapa yang berhutang, tapi niatnya itu dari awal memang sengaja nggak mau bayar, ada lagi itu ada nggak? Banyak katanya. Orang yang hutang, tapi niatnya memang sengaja nggak mau bayar. Kata Rasulullah, ayu malah dulu, ya kayaknya, wabua, umum, ada di wabini, yang ulang istighfar. Siapa saja kata Rasulullah yang dia berhutang dan dia niatnya memang nggak mau bayar, nggak mau lunasin, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Emang ya pencuri kan kayak gitu, tapi dengan cara hutang. Hati-hati juga. Tapi yang tidak perlu dan ada sepele pinjam dulu 100 besok diganti ya. Ternyata sampai 3 tahun, 5 tahun sampai mati tidak diganti-ganti. Itu 100 itu jangan harap bisa masuk juga dari skill. Kemudian yang berikutnya lagi bahaya hutang adalah pelakunya itu mau menjadi hina di siang hari dan malamnya menjadi gelisah. Kata Rasulullah dari Umar bin Abdul Aziz berkata, aku wasiatkan kata Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang. Meskipun kalian merasakan sulit, susah, kalau bisa jangan hutang. Karena sesungguhnya hutang adalah penghinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah dia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah hidup manusia selama kalian hidup. Yang memang benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, siang hari merasa hina karena dikejar-kejar terus, malam hari gelisah karena mikirin pakai apa mau dibayar. Mendingan hidup apa adanya, jangan sok-sokan beli mobil padahal nggak mampu, ditarik dealer nggak mau. Jadi ini banyak banget. Saya melihat ada beberapa yang kayak gitu. Minjem sama orang keliling, akhirnya dipakai gelang itu rusuh.
Begitu juga ada perempuan yang menjadi debt collector dan selirik, lalu dilempar kepalanya pakai mangkok, pecah kepalanya. Udahlah, terima utang dua lagi. Double dosanya. Cuma juga itu loh. Inilah bahaya hutang. Jangan sekali-kali kita menganggap hutang ini remeh. Ya, karena banyak banget. Begitu pun juga belum lagi pegadaian, begitu. Kalau bisa janganlah. Lebih baik itu apa adanya. Dan yang terakhir sebagai penutup, ini untuk PR Bapak Ibu sekalian bisa dijawab masing-masing. Negara kita ini punya hutang 8.254 triliun. Yang ingin saya tanyakan, ini yang menanggung hutangnya nanti di akhirat rakyatnya kita atau pemimpinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.